Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Indriati dari SLBB Pertiwi Kota Mojokerto. Perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Korban dari bullying biasanya mereka yang dianggap berbeda oleh si pelaku. Ironisnya, kasus perundungan, kasus bullying yang tertinggi terjadi di lingkungan sekolah. Dan inilah kisah atau cerita inovatif saya yang berjudul Menguatkan Karakter Profil Pelajar Pancasila melalui aplikasi e-bullying. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan dan pengalaman sebagai proses penguatan karakter. Tema yang dipilih oleh SLBB Pertiwi adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan subtema anti perundungan, karena merupakan isu krusial atau permasalahan lokal yang sedang kami hadapi beberapa tahun terakhir ini. Sehingga nilai rapot pendidikan SLBB tahun lalu pada indikator pemahaman dan sikap perundungan masih rendah. Sebelum memulai proyek, sekolah menunjuk koordinator dan tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek. Kemudian mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstual, aksi, dan refleksi. Aktualisasi pelaksanaan proyek dimulai dengan pengenalan, kemudian kontekstualisasi secara langsung. Siswa diarahkan untuk mengenali dan membangun kesadaran tentang subtema proyek, yaitu perundungan. Siswa melakukan penggalian informasi dari internet, dan guru juga memfasilitasi dengan memberikan pengarahan, penjelasan materi, serta mendatangkan narasumber dari pihak luar. Karakteristik utama anak tunarungu adalah keterbatasan dalam kemampuan berbahasa yang menyebabkan mereka kesulitan memahami konsep, sehingga situasi yang terjadi adalah, namun pada kenyataannya dalam tahap pengenalan dan kontekstualisasi ini siswa tidak mencapai target. Artinya, siswa tidak memahami sepenuhnya terkait informasi-informasi yang mereka baca di internet. Mereka hanya bisa melihat konten-konten tentang contoh-contoh bullying tanpa mengerti apa maksud dari konten tersebut, sehingga sangat dikhawatirkan jika mereka salah persepsi. Bahkan, penjelasan materi dari guru dan narasumber masih kurang maksimal untuk mereka pahami. Hal ini bisa dilihat ketika mereka ditanya tentang perundungan. Mereka masih bingung, belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk mencari solusi yang sedang saya hadapi, tentunya saya merefleksi diri. Kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat, sehingga kami menyimpulkan bahwasanya tantangan-tantangan yang kami hadapi adalah siswa tunarungu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami konsep bahasa. Siswa tunarungu mudah lupa atas informasi yang mereka terima. Siswa tunarungu membutuhkan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau karakteristik mereka. Mereka membutuhkan media yang inovatif dan menarik agar semakin termotivasi untuk belajar. Berdasarkan hal-hal tersebut, akhirnya muncullah ide inovatif untuk menciptakan sebuah aplikasi e-bullying agar mempermudah mereka untuk memahami atau mengenali konsep dari bullying itu sendiri. Melalui aplikasi ini, mereka semakin termotivasi karena mereka belajar dengan sesuatu yang sangat mereka sukai, yaitu gawai. Materi dalam aplikasi ini, kalimatnya sudah disederhanakan sesuai dengan karakteristik mereka.
Melalui presentasi visual yang menarik, mampu memberikan pemahaman yang mendalam karena mereka adalah manusia visual. Selain menarik, aplikasi ini juga bisa diakses atau digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan yang lebih istimewanya lagi, aplikasi ini bisa diakses oleh orang tua, sehingga para orang tua bisa mengajari putra-putri mereka saat berada di rumah. Siswa semakin memahami konsep dari perundungan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil jawaban dari kuis interaktif secara langsung yang dilakukan oleh para wali kelas. Dengan adanya pemanfaatan aplikasi bullying ini, banyak dampak yang kami rasakan. Di antaranya adalah pemahaman siswa ini tertuang dalam kegiatan aksi nyata P5 yang diwujudkan dalam pembuatan sosiodrama tentang perundungan. Sejak adanya penggunaan aplikasi e-bullying ini, pengaduan terkait perundungan mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari catatan buku kasus yang ada di sekolah. Selain itu, nilai rapot pendidikan sekolah kami pada tahun ini mengalami kenaikan, khususnya pada indikator pemahaman dan sikap perundungan. Saya senang sekali dengan adanya aplikasi e-bullying ini karena saya bisa berpartisipasi dalam pembelajaran tentang e-bullying kepada anak saya di rumah. Melalui penerapan aplikasi e-bullying, laporan kasus perundungan semakin menurun. Itu bisa kita lihat dari data buku kasus yang ada di sekolah ini. Menciptakan inovasi dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik akan konsep perundungan sehingga mereka mau berkomitmen untuk mencegah perundungan adalah tujuan utama dari inovasi ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi semuanya. Datang nyamuk suara bising, pusing kepala 7 keliling, entah gemuk entah langsing, jangan pernah suka membullying. Bersama kita atasi perundungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.